Sa'ad bin Mu'adz menemui Rasulullah dan melapor, ya, mereka telah melanggar perjanjian sebagaimana dulu dilakukan suku Adal dan Karah. Mendengar itu, Rasulullah bersabda, Allahu Akbar, bergembiralah wahai kaum muslimin. Adik-adik, kata-kata hiburan Rasulullah yang penuh semangat itu tidak ditanggapi dengan baik oleh orang-orang munafik dan mereka yang lemah iman. Memang benar, keadaan segawat itu membuat hampir seluruh sahabat dilanda kecemasan. Al-Quran melukiskan bahwa keadaan kaum muslimin waktu itu sedang diuji dengan goncangan yang amat dahsyat sampai-sampai tidak tetap lagi penglihatan mereka. Rasa sesak naik sampai ke tenggorokan dan mereka menyangka bermacam-macam terhadap Allah. Namun, bagaimanapun keadaannya, orang yang imannya kuat tidak beranjak dari sisi Rasulullah. Berbeda halnya dengan orang-orang munafik. Mereka berkata, Muhammad berjanji kepada kita semua bahwa suatu saat kita akan merebut kekayaan Kaisar Persia dan Romawi. Nyatanya, hari ini saja tidak seorang pun dari kita merasa aman bahkan untuk sekadar pergi ke jamban. Suara-suara sumbang yang lain juga terdengar. Muhammad, rumah kami saat ini sedang kosong, tak berpenghuni. Izinkanlah kami keluar dari barisan tempur untuk pulang ke rumah masing-masing karena rumah kami terletak di luar Madinah. Para sahabat setia menjadi marah. Mereka ini sungguh-sungguh pengkhianat. Ya Rasulullah, izinkanlah kami memenggal leher-leher mereka. Rasulullah tidak ingin memaksa seseorang untuk bertempur. Beliau mengizinkan orang-orang lemah iman itu untuk pulang. Biarlah, hanya orang-orang yang mampu menghadapi bahaya dan benar-benar menginginkan mati syahid saja yang tetap bertahan di barisan pasukan. Orang-orang pengecut justru akan menularkan rasa takutnya kemana-mana. Adik-adik, penilaian Rasulullah ini tepat sekali. Setelah perginya orang-orang pengecut, barisan tempur yang tersisa justru semakin bulat tekadnya untuk berjuang. Rasulullah menyampaikan wahyu Allah bahwa jika orang melarikan diri dan kematian, seandainya pun bisa, hanya akan mengecap kesenangan hidup sebentar saja. Tidak layak orang lari dari bencana padahal bencana itu datang atas izin Allah dan Allah satu-satunya sumber pertolongan dan perlindungan. Rasulullah merancang suatu strategi baru. Beliau ingin menawarkan kepada pasukan Ghatafan sepertiga hasil perkebunan Madinah jika mereka mau kembali pulang. Tidak ragu lagi, orang Ghatafan pasti akan menyambut baik dan jika mereka pulang, pasukan musuh yang tersisa tinggal 4.000 prajurit Quraisy. Namun, Rasulullah terlebih dahulu meminta pendapat Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin penduduk asli Madinah. Ya Rasulullah, jika Allah yang memerintahkan, kami pasti tunduk dan patuh. Demikian jawab keduanya. Namun, jika ini pendapat Tuan, kami tidak sependapat. Dulu, orang Ghatafan tak pernah merasakan kurma Madinah, kecuali dengan membeli atau sedang diundang jamuan. Padahal, waktu itu kami semua masih musyrik. Lalu, mengapa kini setelah Allah memuliakan kami dengan Islam, kami harus menyerahkan harta kami seperti itu? Demi Allah, kami tidak akan memberikan sesuatu kepada mereka kecuali tebasan pedang. Rasulullah mengangguk setuju. Ini memang pendapatku sendiri sebab aku melihat orang-orang Arab menyerang kita dengan panah. Pertempuran dilanjutkan. Rasulullah memerintahkan agar prajuritnya tidak menampakkan diri, kecuali dengan berbaju besi lengkap. Namun, Sa'ad bin Mu'adz terkena panah hingga menembus urat tangannya. Saat itu, ia mengenakan baju besi pendek. Doa saat waktu itu adalah, Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa aku amat mencintai jihad melawan orang-orang yang mendustakan Rasul-Mu dan mengusirnya. Ya Allah, jika Engkau masih menyisakan sedikit peperangan melawan orang-orang Quraisy, berikanlah sisa kehidupan kepadaku agar aku bisa memerangi mereka karena Engkau semata. Adik-adik, pada suatu malam, pasukan Quraisy yang sudah hampir kehilangan akal untuk menerobos parit, mencoba kembali menyeberangi parit dengan pasukan berkuda pimpinan Ikrimah bin Abu Jahal. Pasukan Muslim menebarkan hujan panah. Dalam gelap, Rasulullah berhasil memanah Ikrimah sehingga pasukan musuh terperosok dan kembali mundur. Abu Sufyan mengirim surat kepada Rasulullah. Ia menuduh Rasulullah sebagai pengecut. Abu Sufyan menantang Muslimin untuk bertempur di lapangan terbuka. Rasulullah tersenyum dan membalas surat itu. Isinya mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini, beliau memang akan keluar menemui mereka untuk mengikis habis berhala-berhala Quraisy di Mekah. Pada hari-hari ini, kesabaran memang menjadi senjata terampuh untuk meraih kemenangan.